Halo guys, selamat datang di Kode Banget, channel yang bahas dunia coding dengan simple, jelas, dan yang pastinya kode banget. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang percabangan di Python. Apa itu percabangan? Percabangan adalah struktur yang digunakan untuk mengatur eksekusi pada program. Percabangan ini juga digunakan agar program terlihat lebih dinamis. Di dalam percabangan, kita akan membahas lebih dalam, yaitu yang pertama ada if statement. Apa itu if statement? If statement adalah pengambilan keputusan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi dalam program dan untuk menentukan tindakan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada program. Selanjutnya saya akan menjelaskan else statement. Else statement adalah seperti if, tapi bedanya else statement dieksekusi ketika if bernilai false, sehingga else statement ini akan dieksekusi. Selanjutnya elif statement. Elif statement ini mirip seperti if dan else statement. Perbedaannya terletak pada jumlahnya. Kita bisa menaruh elif statement ini dengan jumlah yang sesuai dengan kita mau. Cara kerjanya, elif statement ini akan bernilai true ketika if statement ini bernilai false. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu switch case. Di switch case ini di dalam Python kita mengenali dengan make. Nah, apa perbedaannya if, else, elif, dan switch case? Switch case ini lebih gampang dari if, else, dan elif dalam pemakaiannya. Dan cara kerjanya adalah nilai variabelnya akan dibandingkan dengan kasus yang ada. Selanjutnya saya akan melakukan live coding agar kita lebih paham tentang percabangan. Oke, di live coding ini kita akan membuat variabel dengan nama variabelnya nilai. Misalnya kita masukin value-nya 60, kita buat percabangan if nilai, misalnya lebih dari 50. Terus outputnya misalnya berhasil. Run, maka akan tereksekusi berhasil karena saat perbandingannya ini nilai variabelnya adalah 60 dibandingkan dengan 50 karena kondisinya di atas 50 dan variabel ini adalah 60, maka akan teroutput berhasil. Selanjutnya kita tambahin di sini else. Misalnya outputnya gagal, kita ubah ini variabelnya jadi misalnya 40 dan lalu kita run, maka hasilnya adalah gagal. Ini terjadi karena dalam kondisi if-nya ini nilai lebih besar dari 50, sedangkan nilainya ini adalah 40 karena 50 lebih besar dari 4 karena 50 ini lebih besar dari 40 dan diminta lebih tinggi dari 50, maka if ini bernilai false sehingga yang dieksekusi adalah else-nya. Selanjutnya kita tambahin elif di sini. Misalnya kondisinya nilai lebih kurang dari misalnya 40. Outputnya kita mungkin tambahin bisa. Ini kita ubah misalnya jadi 35, maka akan output bisa karena pada kondisi pertama nilai lebih besar dari 50 karena diminta lebih besar dari 50 sedangkan nilai adalah 35, maka ini bersifat false. Turun ke elif ini kondisinya kurang dari 40 karena variabel ini nilainya kurang dari 40 yaitu nilainya 35, maka outputnya adalah bisa. Selanjutnya kita ke switch case, kita hapus saja ini dulu.
untuk switch case kita menggunakan terus tulis nama variabelnya. Kita buat kondisi kasus pertama, misalnya ini 20. Untuk kasus pertama print berhasil. Kasus kedua 30, saya print gagal. Coba kita ubah ini jadi 20. Kita run, maka yang dieksekusi dan outputnya adalah berhasil. Ini terjadi karena dalam switch ini kita akan membandingkan variabel nilai dengan kasusnya. Ini di variabel nilai ini bernilai 20, dan pada kasus pertama ini kita cek apakah dia 20. Karena dia sama nilainya, maka akan dieksekusi print berhasil. Ada tambahan lagi di switch case ini, ada seperti kita bisa gunakan ini. Ini cara kerjanya seperti else di perulangan if else. Nah, kita print, coba lagi. Kita ubah variabelnya misalnya 25, nilai variabelnya, maka yang akan di outputnya adalah coba lagi. Ini terjadi karena nilai variabelnya ini 25. Pertama kita bandingin untuk kasus pertama 20, karena 25 ini bukan sama dengan 20, maka lanjut ke kasus kedua atau kasus selanjutnya. Di kasus selanjutnya ini karena 25 tidak sama dengan 30, maka akan dilanjutkan ke kasus selanjutnya. Karena tidak ada lagi yang lain dan ini seperti else, maka dia akan dieksekusi seperti ini. Oke, karena kita sudah selesai live coding, maka saya tutup video ini. Jangan lupa nonton video kode banget yang lain. Terima kasih.